Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Musafa'ah dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 21. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelumnya marilah kita membuka relung kalbu. Allah SWT telah menciptakan alam raya beserta isinya secara cuma-cuma kepada umatnya yang bernama manusia. Tak seorang pun mampu menghitung berapa nikmat yang telah diberikan Allah sekalipun itu menggunakan energi tercanggih. Allah SWT berfirman, "Dan Dia telah memberikan kepadamu segala keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung berapa nikmat Allah, tidaklah kamu dapat meninggalkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari segala nikmat Allah." Quran Surah Ibrahim ayat 34. Meski begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia, tak banyak manusia yang menyadari akan karunia tersebut. Padahal, jika saja manusia mau memikirkan sedikit saja, niscaya mereka akan merasa sangat kaya raya dengan nikmat yang telah Allah berikan. Karena nikmat yang Allah berikan tak ternilai harganya. Allah telah memberikan nikmat kepada manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua nikmat yang Allah berikan tersebut secara gratis atau cuma-cuma untuk umatnya yang bernama manusia. Dari semua anugerah yang telah diberikan Allah, Allah hanya meminta kepada manusia untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia adalah semua itu dilakukan bukan karena kepentingan Allah, karena ketaatan seorang manusia tidak akan menambah kemuliaan Allah SWT, dan segala kekafirannya tidak akan mengurangi segala keagungan Allah SWT. Semua itu murni untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kelak, jika manusia itu mau menyembah dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan balasan berupa surga di akhirat kelak. Namun apabila mereka mengingkari semua yang telah diperintahkan oleh Allah, kelak mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka yang sudah disiapkan oleh Allah di akhirat kelak. Mengevaluasi dan menganalisis Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. Sebelumnya, marilah kita membaca ayat Al-Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la yusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amani an ishkur li wa liwalidayk ilayyal maswir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada semua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kau kembali." Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Surah Luqman karena mengandung wasiat dan nasihat ketika Luqman menasihati anaknya. Luqman yang dimaksud dalam surah ini adalah seorang tokoh yang masih diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 orang tokoh yang bernama Luqman. Luqman yang pertama adalah Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena kewibawaan, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Tokoh ini seringkali dijadikan permisalan dan perumpamaan. Tokoh Luqman yang kedua adalah Luqman al-Hakim. Ia terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Dan sepertinya Luqman al-Hakimlah yang dimaksud dalam surah Luqman. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah SAW, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang ada padamu?" Kemudian Suwaid menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku." Lalu Suwaid menunjukkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh perkataan yang amat baik. Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik dan mempersekutukan Allah SWT. Pesannya merupakan larangan untuk mempersekutukan Allah, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melakukan hal yang baik. Dalam ayat di atas, Allah SWT menginformasikan kepada kita semua tentang wasiat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Wasiat yang pertama adalah perintah untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Selain itu, Luqman juga memberitahukan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman paling besar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah dan dia berkata ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya, syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah SWT diiringi dengan nasihat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat lain, Allah SWT berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah SWT menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan atau kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Terkait dengan bakti kepada kedua orang tua, banyak hadis yang sudah diriwayatkan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma ma'um qala thumma ummuk qala thumma ummuka qala thumma ma'um qala thumma ummuka qala thumma ma'um qala thumma abuka wa qala ba'nu subrumata wa Yahya ba'nu Ayyub haddatsana Abu Zur'ata mithlah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian beliau menjawab, kemudian siapa? Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 5514. Dalam hadis di atas dapat kita lihat betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu. Bahkan seakan-akan jasanya 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat penegasan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentang pentingnya berterima kasih kepada orang tua, terutama ibu. Berterima kasih kepada manusia atau termasuk kepada orang tua merupakan bagian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya, baik dalam bentuk ibadah seperti sholat maupun dalam bentuk ibadah umum seperti menjaga kesehatan. Secara tegas, bagaimana ibadah itu hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna bani
alaihi wasallam kana yaqumu min laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah lima tafna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran falamma kathurallahum shalla jalisan fa idza arada ayyarka aqama faqara thumma raka'a. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah SWT telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda, "Apa aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tak kala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4460. Rasulullah saja yang sudah dijamin terbebas dari dosa ternyata lebih rajin dan bersemangat beribadah daripada kita. Rasulullah begitu tekun dan khusyuk untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa bagi diri kita. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan melakukan apa yang sudah diizinkannya. Syukur dapat ditujukan kepada Allah SWT ataupun kepada manusia. Perwujudan rasa syukur kepada manusia adalah membalas semua perbuatan baik dengan perbuatan yang lebih baik, atau setidaknya kita membalas dengan yang sama yang telah dilakukan orang tersebut kepada diri kita. Begitupun bersyukur kepada Allah SWT. Cara kita bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan cara beribadah, yaitu melaksanakan segala apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Ibadah sendiri tidak hanya mencakup tentang sholat dan beramal. Ibadah itu harus memenuhi semua yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan perbuatan baik, menghormati kedua orang tua, menghormati orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT. Dari segi caranya, bersyukur dapat kita lakukan melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah dari hati, yang kedua dari lisan, dan yang ketiga dari perbuatan. Bersyukur dari hati adalah menyadari dan meyakini bahwa semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah SWT. Bersyukur melalui lisan adalah kita selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita inginkan. Bersyukur dari perbuatan adalah kita harus melakukan semua perbuatan yang baik dan menjauhi semua perbuatan yang buruk. Hikmah bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, kita akan menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah SWT. Dan yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan segala sesuatu, selalu bersyukur atas karunia Allah SWT sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Berikut ini adalah contoh gambar-gambar ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sekian materi video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Terima kasih.